Oke, di dalam video kali ini saya akan membahas tentang moji atau huruf. Huruf yang digunakan dalam bahasa Jepang itu ada 4 macam. Yang pertama, hiragana, katakana. Untuk hiragana dan katakana ini, dia bervokal a, i, u, e, o, kaki, ku, keko, sama ya. Katakana juga a, i, u, e, o, kaki, keko, dan seterusnya. Berbeda dengan romaji. Romaji itu A, B, C, D, sampai Z. Kemudian kanji. Ini ada beberapa contoh kanji. Bedanya hiragana, katakana, dan kanji. Kalau hiragana itu dia tidak ada artinya ya. A tidak memiliki arti. I, U, E, O tidak memiliki arti. Namun untuk kanji, meskipun dia berdiri sendiri, dia memiliki arti. Seperti contoh ini kanji 100 ya, hyaku. Kemudian ini seng artinya 1000, mang artinya 10.000. Kemudian ini kanji atas, ini kanji bawah. Selanjutnya romaji, seperti yang setelah saya tadi bilang, romaji itu adalah alfabet A sampai Z. Seperti itu. Oke, langsung yang pertama kita bahas hiragana. Hiragana bentuknya seperti ini, dia cenderung meliak-liuk ya. Kemudian definisinya, hiragana adalah huruf yang digunakan untuk menuliskan kosakata asli Jepang. Hiragana pada zaman dahulu dikenal dengan onnade atau tulisan wanita karena huruf ini biasanya digunakan oleh kaum wanita. Akan tetapi semenjak abad ke-10 Masehi, huruf hiragana mulai digunakan secara umum seperti itu. Jadi dulunya ini adalah tulisan yang hanya digunakan oleh kaum wanita. Akan tetapi sejak abad ke-10 mulai digunakan secara umum. Contoh penggunaan huruf hiragana yang pertama untuk menuliskan kosakata asli Jepang seperti ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, dan sebagainya. Kemudian nomor 2 menuliskan partikel. Ya. Partikel dalam bahasa Jepang ada banyak, diantaranya wa ya. Ini meskipun h tapi dibacanya wa ketika menjadi partikel. Kemudian ini wo, kemudian ini ni, de, e, ga, mo, dan masih ada partikel yang lain. Kemudian yang ketiga untuk menuliskan cara baca kanji atau disebut furigana ya. Jadi salah satu fungsi hiragana itu adalah untuk menuliskan cara baca kanji. Bagi kalian yang baru pertama kali belajar bahasa Jepang, yang mungkin baru menguasai hiragana dan katakana, itu akan kesulitan untuk membaca tulisan-tulisan ini ya. Ini adalah serangkaian kosakata yang menjadi kalimat. Kalian tidak akan bisa baca ini jika kalian belum belajar kanji. Ini namanya kanji ya. Tapi karena adanya furigana, meskipun kalian baru hafal hiragana, kalian akan bisa membacanya. Oke, untuk yang kanji yang pertama ini dia mainichi ya. Kemudian nihongo o gambatte benkyou shimashou. Ya, seperti itu karena adanya furigana atau hiragana di atas atau di bawah, tapi kebanyakan itu di atas kanjinya. Kita akan bisa baca ya. Seperti di buku Shin Nihongo Kiso yang kalian punya, itu di atas kanji pasti ada hiragana ya. Ini artinya mainichi nihongo o benkyou gambatte benkyou shimashou. Mari belajar bahasa Jepang setiap hari dengan penuh semangat seperti itu. Next, selanjutnya katakana. Katakana ini bentuknya beda dengan hiragana. Katakana lebih menyiku ya. Seperti itu, lebih kaku. Definisi katakana adalah huruf yang digunakan untuk menuliskan kosakata serapan dari bahasa asing yang disebut gairaigo ya. Selain itu juga digunakan untuk menuliskan nama-nama orang asing dan penulisan kosakata Jepang yang sifatnya berupa penegasan. Oke. Contoh penggunaan katakana yang pertama ada kohi ya dari bahasa Inggris. Jika bahasa Inggris itu adalah coffee, dalam bahasa Indonesianya menjadi kopi. Kemudian
terebi ya, televisi, bolpen dari ballpoint bahasa Inggris juga, kemudian kikisang. Nah, kikisangnya ini kenapa ini hiragana? Ini katakan ini hiragana karena kikinya ini sebagai nama orang Indonesia, kemudian sangnya masih dalam bahasa Jepang. Jadi ketika ditulis menggunakan katakana. Begitu pula nanti nama-nama kalian pun akan ditulis menggunakan katakana. Selanjutnya ada nama-nama negara juga seperti Deutsche, ini adalah Jerman ya. Kemudian Indonesia juga menggunakan katakana. Selanjutnya kanji. Nah, ini seperti yang sudah saya tadi bilang, ada beberapa contoh kanji. Ya, jika kanji itu berdiri sendiri, dia sudah memiliki arti ya. Contohnya ini kanji 100 tadi yang sudah saya bilang. Kemudian ini kanji api, ka ya. Ini kanji mizu, sui ya. Artinya air. Kemudian ini kanji ikan, sakana. Kemudian ini kanji usi ya, sapi. Seperti itu. Nah, sedikit sejarah dan definisi kanji. Kanji adalah salah satu huruf yang digunakan di Jepang ya. Penggunaan kanji di Jepang juga cukup banyak. Maka dari itu, jika kalian sudah paham, sudah hafal hiragana dan katakana, kita akan belajar juga kanji supaya kalian tidak kesusahan ketika nanti di Jepang. Karena ada beberapa kanji di Jepang, di atasnya tidak ada hiragana ya, atau furigana. Kanji adalah satu huruf yang digunakan di Jepang. Huruf ini berasal dari Tiongkok ya. Dia asalnya dari Cina, masuk ke Jepang sejak ribuan tahun yang lalu. Pada zaman dahulu, kanji disebut dengan nama shinji. Huruf kanji digunakan untuk simbol, konsep, atau ide. Kata kerja, kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh kanji. Seperti meskipun dia berdiri sendiri, dia sudah memiliki arti. Tapi ketika dia bersama dengan kanji lain, dia juga bisa digabung ya. Contohnya ini kanji ketika dipecah, ini kanji nichi ya, hika nichi jitsu untuk hari ya, kanji hari, kanji matahari ini juga sama. Kemudian ini kanji buku ya. Kemudian ini kanji kataru atau cerita. Jika digabung menjadi nihongo ya. Kemudian ini sensei. Kemudian ini kenshusei. Nah, kanji juga ada yang semuanya kanji, ada juga yang bergabung dengan hiragana. Contohnya ini gambarimas, artinya semangat. Ini benkyoshimas, artinya belajar. Seperti itu. Untuk romaji mungkin saya tidak perlu jelaskan karena sudah pada paham ya untuk romaji itu alfabet dari A sampai Z. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Arigatou gozaimasu.